nisbat, nisbatullah, nisbatnya Allah. Jadi penisbatan itu istilah para aulia ya. Nah itu apa penisbatannya Allah? Ya masuk jalur ma'rifatullah, yaitu thoriq ilallah, thoriq kepada Allah. Terus I'lam faqir anna nisbatullahi wasi'ah wa dhayiqah. Ketahuilah wahai al-faqir murid, bahwa sesungguhnya nisbat kepada Allah itu luas dan juga sempit. sekaligus Sempit. Lebih luas daripada dunia dan seisinya, dan lebih sempit daripada lubang jarum. Wasi'ah 'ala man dakhalaha bi niyyati wasidqi. Luas untuk orang yang masuk ke dalamnya dengan niat dan dengan sidq, kesungguhan. wadhiqah 'ala man dakhalaha bil ghishi wal khiyanati wal kadhib. Dan sempit untuk orang yang masuk ke dalamnya dengan niat yang buruk, khianat dan dusta. menipu, khianat dan dusta. Jadi yang coba-coba masuk tarekat ya berhenti aja lah ya. Kalau niat itu emang betul-betul ingin kenal Allah, udah, bukan coba-coba. Betul-betul karena ingin mengenal Rasulullah SAW, karena ingin mengenal diri, kenal kepada Allah, bukan testing. Coba dulu masuk kajian Buya Asfi, kita dengerin, siapa tahu ada kemungkaran kita catat, kita lapor ke MUI. Saya serius Bu ya, kalau ada MUI mencoba untuk ngerecokin torikot yang kita jalani, saya siap debat terbuka. Kalau cuma kelompok-kelompok, saya biarin aja. Tapi kalau MUI, bagi saya MUI ini ada marwah. Itu cara saya juga menghormati MUI. Karena guru-guru saya banyak pengurus MUI. Kalau ada, berarti kesusupan dia. Dan kita buat taruhan di situ. Kalau saya bisa membuktikan torikot sebenarnya, ente keluar dari MUI, kira-kira gitu. Itu kita. Karena ente sudah memperburuk citra MUI. Kita ini takzim kepada MUI, setakzim-takzimnya, ya, dengan segala macam kritik ya. Karena sayang ya kita kritik. Halo Pak MUI, ini kan pengurus pusat ini, orang pusat katanya. Jadi kalau antum masuk thariqah dengan tasdik dan taslim, apapun yang terjadi, pergolakan, gesekan sama teman, ada estimasi yang tidak sesuai dengan yang kita persangkakan terhadap guru, terhadap orang sekitar, kita akan biasa aja, wajar. Karena orang bukan nabi. Dia kan bukan orang yang maksum, dia orang biasa. Kalau ada kesalahan biasa-biasa aja, gitu. Tapi kalau antum punya estimasi tinggi, masa orang thariqat begitu? Masa guru begitu? Masa semua? Nggak mateng-mateng. Maka siapa yang masuk ke dalam nisbat Allah itu dengan tasdik, lebih luas kolbunya daripada dunia, lapang. Makanya kata para imam kita, dinukil oleh Ibnu Abidin, pengarang Raddul Mukhtar, jika engkau melihat suatu yang mungkar dalam pandangan matamu terhadap amal sufi atau aulia, engkau takwil kepada 70 takwilan. Engkau maknai, maknanya barangkali begitu, mungkin maksud beliau begini, bukan seperti yang dipersepsikan dengan satu arah, ya. Tapi siapa sih yang ngamalin adab ini? Raddul Mukhtar, pengarang fikih, ya, dan dia murid daripada Maulana Khalid An-Naqsyabandi.
Terus ya, jadi kalau masuk ke jalur ini, kenapa dimulai dengan syahadat? Syahadat itu memperbaiki kebohongan di dalam hati kita. Syahadatnya syahadat Nur Muhammad kan, ya. Lalu setelah itu ya Hayyu Qayyum, lalu istighfar pun ditalkinkan Buya ya. Istighfar itu membersihkan jika ada. Ya namanya kalian atau kita ini semua nggak ada yang maksum terjaga dari dosa. Baik guru atau murid pasti ada kesalahannya. Ya, tapi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Fadhal, istamir. Wa man dakhalaha bin niyyati was-sidqi a'tahu ma 'indaha min al-khairati hatta takuna al-akwanu kulluha lahu syaikhan. Barang siapa yang memasuki nisbat kepada Allah itu dengan niat dan kesungguhan, maka nisbat itu akan memberikan kepadanya apapun yang ada di dalamnya daripada kebaikan, sehingga semua alam semesta itu akan menjadi guru baginya. Ya, semua di alam semesta jadi guru. Jadi orang kalau udah masuk nisbatnya Allah, apa yang terjadi? Alam terbentang jadi guru, alam takambang jadi guru. Itu mau bahasa Minang dia. Bahasa Arabnya nih, al-akwan kulluha lahu syaikhan. Jadi kata guru kami Abuya Nu'man Bashir, orang ini bukan melebihkan suku ya, ini beliau yang ngomong waktu ngaji hikam nih ya. Orang Minangkabau ini punya filosofi, kalau seandainya Islam belum masuk, mereka udah Islami. Apa itu? Alam terkembang jadi guru. Saya ingat ini nih, kenapa? Karena mereka di kolbunya ada tasdik. Nah, tasdik ini, tasdik pembenaran dan taslim ya. Ini bahasa Arabnya ya. Al-akwan kulluha lahu syaikhan. Alam semesta semuanya bagi dia syaikhan, jadi guru. Air netes jadi guru, air ngalir jadi guru, air diam busuk jadi guru. Coba air kalau diam busuk nggak? Jadi guru. Jadi Buya-buya ini kita paksa dulu ngajar nih. Buya Asfi kan nggak mau ngajar, airnya banyak. Kita bilang, Buya, kata Imam Syafi'i, air yang tidak mengalir itu membusuk. Ya. Buya Aldo, maju Buya. Karena emang udah hobi ngajar jadi aman, nggak susah ngajak-ngajarnya. Buya Yunal nih dulu juga susah minta ngajar nih ya. Buya aja, ntar saya doang yang masuk surga dar. Ya, sekarang alhamdulillah nih ya udah mimpin zikir juga nih Buya Mursal ya. Alhamdulillah Buya Rahmat sudah. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga ini tambah banyak. Ya, kita masuk ke jalan Allah nggak mau sendiri-sendiri, karena rahmat Allah luas. Kita maunya orang sebanyak-banyaknya masuk fi rahmatillah. Kita nggak mau monopoli rahmat Allah. Kelompokku aja yang bener, nggak mesti. Maka di kita talqin boleh ke siapa aja, tapi ngaji sinilah ngaji tasawuf. Ya, nggak bisa online, offline ya online lah. Insya Allah ya. Insya Allah, ini kitab-kitab yang kita buka ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab ditulis oleh para kutub, para wali, para ghaus. Alhamdulillah. Ini nggak ada malam kecuali ngaji kan. Selasa malam Rabu ngaji di Ribat, Rabu ngaji kitab Syekh Abdul Qadir Jilani di Buya Aldo. Malam Jumat Buya Asfi jalan ya, akidah ya. Malam Sabtu sholawat di sini sama tawajuh. Malam Minggu ada hikam sekali sebulan. Kenapa sekali sebulan? Karena antum mau liburan kan. Sekali sebulan aja lah ya, biar enggak liburannya di buaran mulu. Aina ma tawajjah, lanjut. Aina ma tawajjah ghafara bis-shawab. Kemana
حتى إنه إذا لبس عليه الأمر ولم يهتد إلى الصواب قيد الله له من يرشده ولو على يد العدو كما جرت سنة الله في خلقه مع أرباب الصدق. Sampai-sampai apabila dia ragu terhadap sebuah perkara, dan dia tidak menemukan hidayah mana yang benar, maka Allah akan mengirimkan kepadanya orang yang akan menunjuki dia jalan, meskipun itu musuhnya, sebagaimana yang telah berlaku sunatullah terhadap makhluknya pada Arab Siddiq, kekasih-kekasihnya. Lanjut. Jadi seandainya orang-orang yang ahlus siddiq ini tersesat pun pasti Allah tarik. Tapi kalau orang penuh dengan manipulasi, khianat, dia benar pun pasti dia tersesat. Udah dekat wali kutub dia jadi pengkhianat. Tapi antum nih tasdik, ketemunya orang-orang yang makom-makomnya standar kayak kami-kami ini ya, yang mukanya nggak muka Arab tapi Arab maklum ya kan, nggak pakai sorban gede-gede ya, tasbihnya standar-standar aja, pakai sarung ya, insya Allah kalau antum tasdik nggak lewat kami, lewat yang lain nanti Allah kasih kebenaran, insya Allah ya. Tapi kalau emang sudah ingkar, sudah ingin cari-cari kesalahan, ya dunia sempit. Dengar dikit yang aneh catat, sesat nih. Dulu kan kita begitu, jadi intel aliran sesat. Saya ini tukang cari aliran sesat dulu. Mulai dari Ahmadiyah, LDII, lengkap saya daftarnya dulu. Thariqat A, Thariqat B, tukang cari kesalahan. Dulu sebelum masuk ke situ, tarekat-tarekat, saya masuk ke mursyid ini, tuh emang memata-matai kerjaannya. Ntar nanti saya lapor ke syekh siapa yang tukang ceramah kesesatan. Dulu kita begitu, na'udzubillah min dzalik, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi capek kita. Akhirnya saya minta ampun kepada Allah, saya minta, ya Allah, berikan aku satu sifat namanya siddiq. Anaknya Bang Do tuh Siddiq. Kalau dia bukan lagi sifat, orangnya dikasih. Lagi sakit ya. Ya, semoga semua yang sakit, sedang diuji, sedang ditempa, Allah kembalikan kepada kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nusina surat. Karena waladhdallin. Wa man dakhalaha bil kadzib, ya terus sampai selesai bacanya. Wa man dakhalaha bil kadhibi wal khiyanati wa kana fiha munafiqan yuhdiru li ahli nisbati khilafa ma yubtin. Dan orang yang memasuki nisbat atau jalan menuju Allah itu dengan kedustaan dan khianat, dan dia munafik di dalamnya, dia akan menampakkan kepada orang yang benar-benar masuk ke dalam nisbat itu kebalikan dari apa yang ada dalam diri. Menzahirkan yang tidak sebenarnya. Mahadar lahu nisbat wa wasa'at alaihi fil jumlah. Seakan-akan dia benar-benar matang dalam nisbat tersebut, dan wasa'at alaihi fil jumlah, perjalanan. Hatta idza balagha nihayah fil ghuluwi wan nifaq. Sampai sehingga dia sampai kepada akhir fil ghuluwi wan nifaq, sehingga dia sampai pada akhir dengan sikap yang berlebihan dan kemunafikan yang berlebihan ya. Dayyiqat alaihil fujaj, maka jalan jadi sempit baginya. Wa auqa'athu fid dayq, dan dia merasa itu sempit. Wal haraj, wa suddat fi wajhihi jami'ul masalik, tertutuplah pada wajahnya semua jalan. Wa futihat lahu abwabul mahalik, terbukalah baginya. Makanya murid kadang dia khianat, dia kemudian datang ke siapa, dia mengatakan,
Nih saya buka rahasia mursyid fulan. Jadilah film Al-Walid, ya kan? Itu bahaya loh itu film. Praktek poligami itu sunnah atau bid'ah? Kata Nabi, wa man raghiba an sunnati, siapa yang gak senang cara nikahku, bukan anak rohaniku, bukan bagian dari umatku. Antum ngeliat orang bersorban hari ini jijik kan? Habis nonton itu. Sorban itu sunnah Nabi. Pakai tongkat. Antum hari ini kalau pakai tongkat ingatnya Al-Walid. Nauzubillah. Kok orang Islam belajar cara berpikirnya dibentuk oleh orang yang bikin film? Kita mah gak anti film. Cuma kalau ada orang nyerang agama dengan cara begitu, kita gak baik juga. Mungkin ada pesan baik, tapi kan nanti itu simbol-simbol keislaman tuh. Dia kalau mau sebut aja nama Al-Walid yang dia maksud, ya kan? Selesai. Berapa banyak Al-Walid di Malaysia kena tuh ntar? Ya kan? Dari dulu guru-guru kita ta'addud, poligami. Ya kan? Dengan film begitu, orang hari ini menghinakan sunnah-sunnah Nabi. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai antum ngaji udah lama-lama begini, rusak cara berpikirnya terhadap sunnah Nabi, hanya nonton berapa jam doang. Berhenti aja ngaji sudah. Berarti memang masuknya bukan dengan sidik, masuknya dengan kizib, bohong, masuknya dengan niat khianat, masuknya karena ingin cari-cari perbandingan berguru aja, mau menipu diri sendiri. Guru mah gak tertipu, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Lanjut. فما توجه لأمر إلا صادفه الخذلان ولا تحرك في طلب شيء إلا قابله الحرمان جزاء وفاقا. Maka tidaklah dia menghadap kepada suatu urusan kecuali dia akan menemui kehinaan, dan dia tidak akan bergerak terhadap mencari sesuatu kecuali dia akan dihalang untuk mencapai sesuatu itu sebagai balasan istimewa untuknya. Li'annahu lamma dakhala nisbah bi sifati talbis 'adat 'alaihi sariratuhu wa anqalabat 'alaihi hillatuhu li'anna al-haqqa jalla jalaluhu yujazi kulla wahidin bi wasfihi wa sariratihi. Kenapa? Karena dia ketika memasuki nisbah, memasuki jalan menuju Allah dengan sifat talbis tadi, manipulasi itu, 'adat 'alaihi sariratuhu, maka akan kembali Allah munculkan isi batinnya. Dan inqalabat alaihi hillatu, dan akan terbalik. Inilah kenapa orang su'ul khotimah. Orang su'ul khotimah mau antum belajar 1000 tarekat, belajar 1000 tarekat, tapi hente dalam batinnya nggak nyampe ke sarirah zikirnya. Sebelum meninggal otaknya rusak, zikir baru sampai di otak, paling-paling tembus sedikit ke kolbu. Kalau nggak tembus sampai kepada kerahasiaan itu, dibersihkan kerahasiaan itu, bahwa kita masuk dengan kesungguhan ingin jadi murid sejati, bukan ingin jadi tukang banding-membandingkan, bukan ingin coba-coba. Kalau itu yang terjadi, coba-coba ngetes, ngomongin guru di belakang. Saya menyaksikan dari kecil teman-teman saya membicarakan mursyid di belakang. Nih, ini saksi. Akhir hayatnya rata-rata mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia sudah munafik kepada gurunya sendiri. Kalau gurunya bisa diceritakan yang buruk, apalagi kawannya, maka beberapa saat sebelum meninggal itu berubah. Dia jadi benci ahli zikir, dia jadi benci orang tarekat, dia jadi benci mu'alim. Jadi berubah. Yang paling parah hilang kesadarannya. Na'udzubillah. Semua kita sudah nyaksiin itu, dan itu ayatullah, ayat-ayat Allah yang
terjadi. Jadi mulai latihan teman-teman ya. Jangan buka aib teman, jangan suka gosipin teman. Bahkan gosip musuh aja nggak usah diceritain. Ya, gosipin musuh aja nggak perlu. Kita cukup sibuk menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqatu al-ma'rifah. Tariqat kita tariqat ma'rifat. Orang kalau surga dengan Nabi itu namanya Muhammad yang terpuji, Mahmud yang dipuji-puji. Cukuplah engkau memujinya. Jadi kalau ada orang mengatakan memuji Nabi haram, syirik, loh nama beliau kan yang terpuji. Dan semua kita ada Nur Muhammadnya nggak? Berarti semua kita boleh dipuji karena ada nur di dalam itu. Kecuali dalamnya nar, api, zulumat. Jadi kalau apapun terjadi pada kawan kita, di majelis kita, lihat nurnya. Maka sebelum membicarakan buruknya, bicarakan aja baik-baiknya. Kalau ada yang buruk cukup gitu. Misalnya teman ngomong, kok dia ngomong gitu sih? Kita katakan, mungkin maksudnya begini bro. Kita arahkan teman kita supaya nggak berpikir buruk tentang temannya. Siap begitu nggak? Ya. Pasti kalau duduk-duduk di emperannya kan torekot emperannya torekot bahaya nih bu ya. Bisa ditorekot syaitoniah ini kalau nggak dibimbing. Jangan sampai nanti ngomongin teman, ini asik loh ngomongin teman tuh, bagian dari aurat. Wirid emperania. Asik ya ngomongin orang tuh asik kan? Apalagi ngomongin sumbernya orang Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi ngomongin yang menghembuskan ruhnya Sayyidina Ahmad, itu lebih asik lagi. Jadi harusnya membicarakan orang itu kita balik. Kenapa ya asik ngomongin orang itu? Ternyata ada nur di dalamnya. Kenapa kita nggak langsung aja bicarain sang nur? Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Allah itu yang dipandang zahir apa batin? Maka jika Allah membalas seseorang, yang dibalas batinnya apa zahirnya? Paham itu maksudnya? Maka carilah perhatian Allah dalam batin ini. Gak usah cari perhatian Allah dengan zahir ini. Ini cari perhatian makhluk namanya ini. Maka kita di sini hari pakai serban pun nggak di live kan? Kan Bu ya? Hari pakai serban kita di sini hari apa? Jumat. Kalau perlu akhwatnya bercadar semua tuh ya. Ya, ntar Jumat depan bercadar semua ya. Pakai cadar semua. Khusus hari Jumat ngamalin. Oke? Khusus hari Jumat, kalau nggak bisa tiap hari. Aku nggak cantik. Lah menurut kamu nggak cantik. Dawami kalau lihat kelepek-kelepek dia. Khusus hari Jumat, minimal belajar-belajar. Siapa tahu kullu yaumul Jumat. Setiap hari menjadi hari Jumat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayjzihim wasfahum. Ada kalimatnya begitu di Quran kan? Surat Al-An'am ayat 100. Allah akan membalas sifat mereka. Sifat itu maksudnya batin mereka. Ya. Ada perbedaan kalau di ilmu akidah antara wasfun dengan sifatun. Nah, itu nanti Buya Asfi yang jelas itu. Ada di kitab tuh ya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asarra sarir al-basallahu rida'a. Barang siapa yang menyembunyikan kerahasiaan dirinya, Allah akan memakaikan kepadanya ridha dari kerahasiaan itu. Apapun yang dirahasiakan di sini nanti akan jadi pakaian walaupun cuma sesaat sebelum meninggal. Ya. Maka kajian ma'rifat apa bedanya dengan baca wiridan? Kalau wiridan itu untuk nafsiyah. Nafsiyah, kita lagi pengen ngantuk, tidur, disuruh zikir 70.000 ya gak? Waktu suluk disuruh zikir 11.000 kerjaan Buya Aldo itu ya. Tapi kan Buya Aldo sore-sore ngajar. Itu masuknya ke dalam sir.
Jadi kalau ditanya lebih tinggi wiridan apa pengajian? Pengajian. Kalau pengajiannya tentang warid. Karena wirid dan warid lebih dulu mana? Warid. Warid itu anugerah kemakrifatan. Oleh karenanya satu ilmu dipelajari, satu warid berarti turun. Itu afdol, lebih afdol daripada 70.000 kali orang beramal. Itulah asbabnya kenapa antum ruhnya betah. Kalau ngaji sudah 2 jam. Ini udah satu jam, baru 1 jam. Ya. Coba kalau aneh suruh, ayo zikir sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya. Baru putar 3 ada lihat. Yang dilihat tasbihnya bukan kolbunya yang dilihat. Sudah berapa nama ini yang tembus ke kolbu, nggak itu yang dilihat. Ya makanya gitu-gitu aja, jalan di tempat aja. Man asarra sariratan albasahullahu ridaaha. Siapa yang dia menyembunyikan rahasianya, nanti Allah akan zahirkan rahasia itu. Inilah makna hadis, dan hanya itu cara memahami hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alal kitab fayamal bi'amal alin nar fayadkhulaha. Itu hadisnya ya. Sungguh kata Allah tiada yang berhak disembah dicintai kecuali Dia, dan ini kalimatnya unik. Fawalladzi la ilaha ghairuh, bukan la ilaha illallah, karena ghairuh asal kata dari ghairah. Allah itu maha pencemburu. Pencemburu bahasa Arabnya ghairah, tidak ridho ada selain Dia di dalamnya, itu ghairah. Maka uslubnya dalam bahasa Arab bukan fawalladzi la ilaha illahu, bukan fawalladzi la ilaha ghairah, demi zat yang maha pencemburu. Itu kalau diterjemahkan secara bebas. Ini tafsir, syarah isyarinya Bu Yunal. Demi zat yang maha pencemburu, yang tiada yang lebih pencemburu dari Dia. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang zahirnya dia beramal seperti ahli surga, bertorikot, beramal, sholat 5 waktu, hafal Quran, Masya Allah lah itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga antara dia dan surga hanya segini, sejengkal, segini doang. Fayasbiqu alail kitab, tapi Alkitab telah menentukan ini isi Alkitabnya. Sajzihim wasfahum, surah Al-An'am ayat 139. Yang Allah balas itu yang di dalam dirimu, bukan yang zahir itu. Maka ada ungkapan, ini bukan hadis ya, ini qaul sebenarnya, athar. Man asarra sariratan albasahullah, ya, ridaaha. Siapa yang menyembunyikan sesuatu yang tidak dia tampilkan, nanti yang dia sembunyikan itu Allah zahirkan, Allah balik semua. Ya. Jadi kalau ketemu guru mulai belajar, ketemu kawan, ketemu zahir apa adanya, ketemu kawan. Gak usah mencari perhatian makhluk, tapi kemudian kita gak menjadi diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Itu sebabnya guru-guru ilmu ma'rifat itu muridnya gak terlalu banyak. Kenapa? Dia itu tidak mengikuti pencitraan yang dipahami oleh muridnya, karena muridnya berpikir orang arif bila harus begini, kemana-mana harus begini, dia harus kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana harus pakai Masya Allah. Kalau begitu tuh banyak muridnya tuh, karena gurunya menjaga pencitraannya depan murid. Tapi kalau guru ma'rifat enggak, dia didik yang batin yang Allah pandang itu. Bagaimana jika yang aku tampilkan bukan yang sesuai dengan persepsi mereka? Masihkah mereka memandang kepada Allah? Atau hanya memandang kepada zahirku? Itu cara guru nguji murid. Itu cara guru nyamar jadi setan, kira-kira gitu. Ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, ya, lihat aja Bu Yasi ini udah mulai ngeri tuh Bu Yasi itu. Kadang-kadang ngomongnya pedas, orang curhat dia pedas ngomongnya, ngeri ya. Kadang orang ngomong dia diam aja kan, nyebelin bener kan.
Tapi itu ikutin sirnya aja kan. Mungkin orangnya lagi nafsunya ingin didengar, ada saatnya muridnya nggak dihargai ngomong, dia masih menghargai gurunya kan? Gitu. Ada saatnya muridnya pengen semua yang dia tanyain dijawab, diam baik. Bagus ya. Fal insan la ta'udu alaihi illa sariratuhu wa tawiyatuhu wa niyatuhu. Maka yang disebut al-insan itu yang akan kembali dia kepada kesejatiannya, yaitu yang dia sembunyikan di dalam batinnya. Ya, kalau masih ngomong ini nggak enak kata orang gimana? Makanya yang khidmat nih di Buaran kan ada piket-piket. Coba buang pikiran nggak enak sama ada Ustadz, nggak enak maka kabos, jangan ngomong gitu. Ya, nggak enak mau biasa nggak enak menurut pandangan Allah. Gitu, malu kepada Rasulullah. Kira-kira begitu dimulai. Itu namanya memulai muraqabah kepada Allah, merasa dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan enak loh dilirik Allah itu, nikmat bukan main. Kalau dilirik orang cantik aja, tampan aja udah ya, senengnya, apalagi dipandang oleh yang maha indah, Allah Subhanahu ta'ala. Jalan-jalan ke gunung, melihat alam, ibadah nggak? Ya, betul. Ngeliatin laut, alam semesta, ibadah nggak? Ibadah. Ini alam nggak? Ini alam nggak? Betul. Lebih mulia mana alam yang bernyawa ini dengan alam yang mana pohon dan tumbuhan itu? Mana yang lebih mulia? Alam yang bernyawa ini, apalagi jika dia pewaris Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, siapakah kekasih Allah itu wahai Rasulullah? Siapakah makhluk terbaik itu wahai Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Orang yang jika engkau pandang, dia makhluk, tapi memandangnya menghantarkan engkau kepada Allah. Kalau melihat gunung, wow, ciptaan Allah, dia lupa bininya juga ciptaan Allah. Wow, laut, dia lupa laki, dia juga ciptaan Allah. Maka memandang pasangan itu dengan kasih sayang, itu memandang yang lebih mulia dari memandang apapun di alam semesta. Ya, tapi yang halal lah. Yang nggak halal jangan kita pandang-pandangin. Ya, insya Allah ya. Kalau terjadi kita minta ampun kepada Allah, rezeki berarti katanya rezeki tidak halal ya. Astagfirullah ya. Kita ini memang munafik semua ya. Jadi nggak perlu kita dituduh orang munafik tersinggung. Kita ini munafik ya. Ya, munafik semua kita ini. Bukan kalian, saya yang munafik. Kalian ini kan orang suci-suci semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa hadzal insan lamma dakhala bi wasfin nifaq kana mustahzi'an bi ahlillah. Maka orang manusia ketika dia zahirkan sifat nifaq ini, dizahirkan Allah pada dirinya, dia akan menghina, memperolok-olok ahlullah. Ya. Dan mustahzi bi alillah, mustahzi bi rasulillah, orang mewarisi, orang yang mengejek kekasih Allah berarti mengejek Rasulullah, mengejek nubuat Nabi, mengejek ketuhanan, mengejek sifat-sifat ketuhanan, berarti dia siap-siap anallah ya'khudhuhu fi qarib, Allah akan ambil dia, kasih pelajaran dia dalam waktu dekat. Waktu dekat itu yang paling dekat adalah su'ul khatimah. Maka kita minta ampun jika kita pernah menyinggung salah satu kekasih Allah ya. Jika kita pernah memperolok-olok kekasih Allah, minta ampun kepada Allah. Mau husnul khatimah? Jangan pernah memperolok-olok orang yang buka kajian ma'rifatullah, walaupun gak cocok sama pikiran kita.
apapun thariqahnya. Oh, dia nggak mutabarah. Siapa sih yang punya otoritas mengatakan mutabarah nggak mutabarah? Indonesia kan stuck ya, mutabarahnya cuma 40-an aja. Di Mesir sudah 100-an. Ya. Berkembang tarekat mutabarah itu. Kenapa di kita berhenti? Padahal di kita ini kajian kemakrifatan berkembang pesat. Ya, nanti Buya Aldomi kan sudah ada temannya di sana tuh, tarekat Aldumiyah, boleh ya? Buya Asfi, tarekat Asfiyah, tarekat Yunalwiyah, Mursaliyah, Rahmat Ilahiyah, Dawamiyah, Kakabosiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Nah, kita loncat ya, 40, halaman 40, ini setelah surat An-Nisa. Ini ayatnya mengerikan. Saya kan bukan panitia neraka, jadi saya nggak berani baca ayat ini banyak-banyak. Ya, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar wa lan tajid lahu nasira. Munafik itu di keraknya neraka dan tidak ada penolongnya. Wa hadzal faqir, dan murid seperti ini indama ala hadzal ahala, jika dia masih bermuka dua, la ara lahu khalasan illa ayujaddidat taubah, aku tidak melihat cara jalan keluar dia daripada itu kecuali, kata beliau pengarang ini Al-Banani, ayujaddidat taubah, mentajdid taubat, memperbaharui, la azid, yujaddid asy-syahadah, bahkan dia perbaharui syahadatnya, baru perbaharui tobatnya, wa yuqbil Allah binatil istighfar, lalu dia datang kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah dan memohon, berusaha i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan talinya Allah, wal ikhlas, dan tulus fi aqwalihi, perkataannya, af'alihi, perbuatannya, wa akhwali, dan hal batinnya. Nah, inilah disebut surah An-Nisa 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika hum ma'al mu'minin. Kecuali orang munafik yang bertobat, murid-murid bermuka dua yang bertobat, murid-murid yang ketemu gurunya lain di belakang guru lain, ketemu kawannya lain di belakang kawannya lain. Ini dua muka, ya, atau dia menghadap ke Allah, sebenarnya dia tidak menghadap ke Allah, dia hanya cari perhatian makhluk. Jika ada pada mursyid juga kena juga ini. Jadi mursyid mesti punya mursyid lagi, dia harus cari mursyid supaya dia tetap terus ada yang ngingetin, warning dia. Illa yakuna lahu syaikhan rohanian, kecuali dia koneksi dengan syekh seorang rohani, ya, maka jalannya tabu wa aslahu, mereka perbaharui tobat, islah, memperbaiki diri. Islah itu menselaraskan zahir dengan batin, itu islah. Wa'tasamu billah, dia kemudian berpegang teguh dengan Allah. Wa akhlasu dinahum, mereka tulus, kalau beragama itu tulus lahir batin. Fa ulaika ma'al mu'minin, mereka bersama orang beriman, ya. Dengan begitu, ya, di paragraf terakhir, fa zahara laka ayyul faqir anna ar-ribha biyadik wal khasarah biyadik, maka untung rugi putuskan sendiri. Bagaimana engkau milih jalan sidik, sungguh-sungguh jujur, kalau berguru betul-betul berguru, bukan coba-coba, bukan cari kesalahan, bukan membanding-bandingkan, bukan ngomong di sini, di sana lapor, enggak, ya. Wal kizb na'tu, kamu pilih jujur sungguh-sungguh atau bohong. Lakinna Allah la tujazi illa bi fasfika wa na'tik, yang Allah balas hanya yang di dalam batinmu itu. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha, siapa yang melakukan, datang dengan kebaikan, Allah berikan yang lebih baik. Surah An-Naml ayat 86, dan sebaliknya, ya, Al-An'am 160, ya. Fashammir ya faqir fa innal khaira qad ata ilaika wa lam tash'ur faha ana qad nasahtuka wallahu yakul haqq wa huwa yahdis sabil wassalamu alaikum. Ini beliaunya. Ya. Ada pertanyaan? Saya jarang-jarang datang nih.
Ya. Tapi saya dengar semangat terus ya. Alhamdulillah. Gurunya datang, kan masih banyak guru yang lain. Maka antum cari orang yang di YouTube apa cari ilmu tentang kekutuban? Kalau cari orang di YouTube banyak di luar. Makanya Gus Kohar tuh ngeri tuh ketika ada orang datang ke sini. Kalau Abu yang nggak di YouTube, kamu masih ngaji Abu yang nggak? Ngeri kali tuh Gus Kohar. Jadi semoga mungkin awal-awalnya tertarik keribat karena melihat ada di YouTube. Tapi setelah masuk karena ingin mengenal ilmu, mengenal Al-Kutub sejati Sayyidina Muhammad SAW. Di belakangnya pewarisnya aja. Jadi kutub-kutub hari ini itu cuma pewaris Al-Kutub Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Ya, cukup lah ya. Kakak bos sudah lelah seharian ya. Alhamdulillah dapat 2 kitab ya. Semoga Allah berikan kita sifat sidq, sifat taslim, dan Allah jadikan sarirah kita betul-betul hanya ikhlas tulus kepada Allah. Kita berdoa, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirril asrar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا أحد صل على أحمد كتب الأسماء والصفات. اللهم يا أحد صل على محمد كتب الموجودات. اللهم يا أحد صل على المهدي كتب التعريفات. اللهم يا الله يا طهور يا مطهر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طهر قلوبنا عما سواك. طهر قلوبنا من كل دنس. طهر قلوبنا من كل كدر. طهر قلوبنا يا الله من كل ما يصرفنا إلى غيرك. اللهم ya Allah, kami hamba yang munafik ya Allah, kami hamba yang bermuka banyak ya Allah, kami hamba yang jika mencari perhatian bukan perhatian Engkau ya Allah, kami masih mencari perhatian makhluk-Mu ya Allah. Malam ini, detik ini, saat ini ya Allah, dengan keberkahan cinta Engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW, dengan nama Engkau Rahman dan Rahim, dengan nama Engkau At-Tawwab, terimalah pengakuan taubat kami bahwa kami ini benar-benar munafik ya Allah. Ampunkan kemunafikan kami, bersihkan jiwa kami, bersihkan sir kami, bersihkan sarirah kami, sehingga tiada lagi di dalamnya kecuali hanya keinginan mencari perhatian Engkau ya Allah. Bersihkan pikiran kami yang buruk tentang sahabat kami, tentang guru-guru kami, tentang hamba-hamba Allah dimanapun mereka berada. Ya Allah, berikan kami satu sifat sidq, berikan kami sifat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap yang jujur bersungguh-sungguh. Jika Engkau memandang di kolbu kami ada kizib, kebohongan, khianat dan ghish ya Allah, tipu menipu, tolong bersihkan kami dari sifat-sifat itu ya Allah. Kami tahu, kami sadar itu adalah sifat syaitan ya Allah. Tahhir qulubana ya Allah, wasfi qulubana min hadhil amrad. Sembuhkan batin kami dari penyakit-penyakit rohani ini ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan guru-guru kami, mudahkan urusan guru-guru kami, mudahkan urusan orang tua kami, mudahkan urusan kawan-kawan saudara kami. Tutup aib mereka di hadapan kami ya Allah, tutup aib mereka di hadapan kami ya Allah. Bantulah kesusahan mereka ya Allah, bantulah kesusahan mereka ya Allah. Kuatkan mereka di jalan Engkau ya Allah. Jadikan kami mengikuti jalan-jalan mereka ya Allah, dan jadikan kami terhubung silsilah keguruan kami, rohani kami kepada Sayyidina Rasulullah SAW, dan jadikan kami orang yang berjuang menegakkan kalimatullah sampai akhir zaman nanti ya Allah. Jangan biarkan kami mundur ya Allah, jangan biarkan kami menyerah ya Allah. Apapun ibtila terpaan darimu, apapun goncangan dari Engkau ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ya Sabur ya Sabur ya Sabur.
ya sabur, ya sabur. Wa ma sabruka illa billah. Wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishina lahuddin. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur. Allahumma ya Nur. Hati kami gelap ya Allah. Hati kami gelap ya Allah. Gelap karena cinta dunia. Gelap karena sifat-sifat buruk kami juga ya Allah. Bukan salah siapa-siapa ya Allah. Salah diri kami sendiri ya Allah. Kami membiarkan kegelapan itu menguasai hati kami ya Allah. Menguasai jiwa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ilaik. La tusrif qulubana, la tusarrif nufusana illa iyyak. Ya Allah, jangan biarkan diri kami, jiwa kami, kolbu kami, roh kami menghadap kepada selain Engkau. Jika Engkau melihat hati ini mulai menatap selain Engkau ya Allah, mohon tarik kembali, luruskan kembali tatapan batin kami hanya kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang diizinkan mengenal Engkau dengan cara Engkau sendiri ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengenal kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami diberikan rasa rindu merindui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami merindui guru-guru kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Izinkan kami berjuang bersama mereka ya Allah. Izinkan kami memakmurkan majelis-majelis Engkau ya Allah. Rumah-rumah yang Engkau sebut fi buyutin azinallah. Rumah-rumah yang Engkau izinkan untuk menyebut nama Engkau ya Allah. Bal ya Rabb ij'al qulubana buyutan baitan min buyutika. Ya Allah, jadikan kalbu kami yang hina ini dibersihkan, lalu Engkau jadikan menjadi rumah-rumah namamu ya Allah. Jadikan sir kami menjadi singgasana keakuan-Mu ya Allah. Jadikan ruh kami selalu menjadi tempat hadratul musyahadah, hadrah menatap hanya kepada Engkau ya Allah. Tiadalah yang menatapmu kecuali tatapanmu sendiri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana yassir umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wa salamati wal afati fi dinina wa dunyana. وكلنا صاحبا في سفارنا وحوضنا وخلة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.